Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera. Yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia saat ini yang pembangunannya dimulai pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009. Nama Suramadu berasal dari gabungan kata Surabaya dan Madura, karena jembatan ini memang menghubungkan kedua tempat tersebut dengan melintasi Selat Madura sepanjang 5.438 meter. Untuk membangun jembatan ini, dibutuhkan 450.000 ton beton dan 50.000 ton baja, serta melibatkan lebih dari 10.000 pekerja baik dari dalam maupun luar negeri, dengan biaya sekitar 4,5 triliun rupiah. Namun demikian, proses pembangunan jembatan ini juga menghadapi berbagai macam hambatan, baik dari segi fungsi maupun sisi mistis. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, tonton video ini dan selamat datang di channel kami. Dari informasi yang benar-benar didapatkan, sejak awal pembangunan Suramadu, proyek ini sudah diwarnai oleh banyak hal mistis. Seperti yang terjadi saat menanam paku bumi di tanah. Di wilayah Madura, di Desa Tambak, proses penanaman paku bumi selalu gagal. Meskipun telah menggunakan alat-alat modern, tetap saja tidak bisa menembus tanah. Begitu pula di kawasan Surabaya, beberapa kali paku bumi gagal ditanam. Menyadari bahwa hambatan ini tidak normal, akhirnya para konsultan dan pejabat proyek mendekati sisi supernatural. Setelah melakukan berbagai macam ritual, proses penanaman paku bumi pun berjalan lancar. Kisah lain yang tak kalah mistis terjadi pada tahun 2008. Menurut salah satu sumber, ada seorang insinyur dari Bandung dan seorang konsultan asing yang dinyatakan hilang. Namun, setelah 10 jam pencarian, mereka ditemukan di sebuah pulau di wilayah Probolinggo. Dalam media, keduanya bercerita bahwa saat berpatroli bersama dengan kapal konsultan asing, mereka bercanda dengan mengatakan, "Bagaimana kalau kapal ini tiba-tiba mati? Nasib kita pasti habis." Padahal sebelumnya, beberapa rekan insinyur sudah memperingatkan untuk tidak berbicara sembarangan di tengah laut. Namun, karena mereka tidak percaya, peringatan itu tidak diindahkan. Tak lama setelah itu, kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba mati, mesinnya berhenti, dan meskipun sudah mencoba menghidupkannya, kapal tetap tidak bergerak. Sementara itu, kapal semakin tak terkendali. Pencarian besar-besaran pun dilakukan hingga setelah 10 jam, mereka ditemukan. Ada juga informasi lain yang menyatakan bahwa ada beberapa pekerja kasar yang meninggal dalam kecelakaan kerja. Isu yang beredar adalah tentang 20 pekerja asal Korea yang menjadi korban,
yang juga menjadi misteri pada waktu itu. Meskipun cerita ini hanya beredar dari mulut ke mulut. Untuk membangun jembatan ini, Indonesia mendatangkan banyak pekerja dari Korea. Terdapat rumor bahwa para pekerja Korea ini adalah narapidana yang dihukum 15 tahun dan sudah menjalani 10 tahun penjara. Pemerintah Korea berjanji akan membebaskan mereka setelah pekerjaan jembatan selesai. Sementara itu, para pekerja ini diberi tempat tinggal di dalam tumpukan utama jembatan sebelum pengecoran dilakukan. Sekitar 20 pekerja Korea beristirahat di sana. Namun naas ketika mereka sedang tertidur, mereka tertimbun bahan beton yang sangat banyak hingga terkubur hidup-hidup. Konon, ini adalah permintaan tumbal dari penjaga wilayah pembangunan jembatan. Tidak jelas apakah kebenaran dari misteri ini. Namun ada yang mengatakan bahwa informasi tentang pekerja Korea yang terkubur hanyalah cerita. Namun, ada juga yang membenarkan kisah ini. Setelah penyelidikan, tercatat bahwa hanya ada 15 pekerja yang menjadi korban kecelakaan selama proses pembangunan. Dan dari 15 orang tersebut, hanya satu yang dinyatakan meninggal. Setelah jembatan ini selesai, hal-hal mistis masih terjadi di sini. Salah satunya adalah pada tahun 2014, terjadi serangkaian kecelakaan di gerbang tol jembatan ini yang dikaitkan warga dengan hal-hal mistis. Menurut kesaksian warga yang memiliki kemampuan khusus, mereka melihat penampakan sosok sundel bolong selama 3 hari berturut-turut di depan gerbang tol jembatan ini. Sosok ini digambarkan sebagai seorang wanita berambut panjang yang mengenakan pakaian putih lusuh. Namun ketika dilihat dari belakang, punggungnya berlubang besar yang penuh dengan darah dan belatung. 3 hari setelah penampakan tersebut, terjadi kecelakaan beruntun di tempat itu pada malam Jumat. Kecelakaan ini melibatkan 5 mobil dan truk. Namun yang paling parah adalah sebuah mobil MPV berwarna merah muda yang hancur total dan menewaskan seorang pengemudinya. Salah satu hal yang membuat merinding adalah kecelakaan ini terjadi tepat di depan gerbang tol. Tidak jauh dari tempat penampakan sundel bolong yang dilihat warga beberapa hari sebelumnya. Tempat ini juga dikatakan cukup angker, karena sebelum dibangun gerbang tol, lokasi ini adalah area pemakaman besar yang harus dipindahkan. Salah satu mitos lainnya adalah tentang sosok ular besar yang dikatakan sebagai penjaga di Suramadu. Sosok ini terkadang muncul dalam bentuk yang sangat besar dan terlihat di sekitar jembatan oleh warga sekitar. Penduduk Madura percaya bahwa sosok ini menghuni sebuah masjid tua di sekitar pintu masuk tol jembatan ini. Salah satu cerita yang beredar adalah sosok ini menolak renovasi yang akan dilakukan pada masjid tua tersebut. Menurut pengakuan salah seorang warga, sosok tersebut datang dalam mimpinya dan memberikan isyarat agar renovasi tidak dilakukan. Hingga kini masjid tersebut tetap dibiarkan begitu saja. Untuk teman-teman dimanapun berada, jika kita akan bepergian, sebaiknya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada kita. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan. Begitu banyak kisah yang bisa menjadi kenyataan. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun semua itu nyata. Mau percaya atau tidak, semuanya kembali pada keyakinan kita masing-masing. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.